variabel, Bu. Kalau kan harus kalian ingat ya, kalau kita semi variabel biaya tetap gitu, klasifikasian berdasarkan apa? Si review yang kemarin ya. Ayo. Gini, waktu aku masih jadi mahasiswa seperti kalian, ketika belajar gitu ya, langsung tuh dimasukkan misalnya biaya produksi, biaya bahan baku, overhead, tenaga kerja, terus nanti ngomongin biaya variabel, biaya semi variabel, biaya tetap, itu langsung bingung. Gitu nggak? Merasa begitu nggak kalian? Kenapa bingung? Jadi waktu dievaluasi di masa lalu ya, saya sendiri gitu, saya bingung karena saya tidak paham ketika saya bicara tentang bahan baku itu ke pengklasifikasian seperti apa. Ketika saya membahas tentang variabel, semi variabel itu atau biaya tetap itu membahas ke klasifikasi biaya dalam bentuk apa gitu. Jadi ketika kita kemarin membahas tentang klasifikasi biaya, salah satunya kan ada yang berdasarkan objek biaya. Sampai sini bisa nyambung nggak? Halo? Nyambung Bisa, kah? Bu. Nah, saya ulangin lagi ya. Jadi kalau kita bicara tentang akuntansi biaya, pokoknya siapa yang nggak paham langsung begini ya, langsung bersuara. Karena kalau kita nanti habis ini, kita akan masuk ke jurnal. Jadi aku tidak mau kalian tersesat. Karena pengalamanku waktu masih jadi seperti kalian, sangat sulit ketika aku tidak bisa mempunyai satu, apa ya, kalau kita bilang ya, satu kayak guide, kayak apa, kayak pengelompokan materi. Sampai sini ngerti nggak? Contoh kan, kalau misalnya aku bilang gini, kita belajar misalnya ya, belajar tentang bisa dibilang misalnya kita belajar tentang atau langsung masuk ke materi tentang bahan baku, tenaga kerja, overhead, variabel, semi variabel, departemen berdasarkan fungsi, berdasarkan kayak periode. Nah, itu kalau kita langsung membahas itu tanpa kita bisa tahu header dari yang kita bahas, bingung nggak? Bingung nggak? Bingung, Bu. Bingung. Kenapa bingung? Contoh ya, ketika saya bilang nanti sama kalian, biaya variabel, biaya semi variabel, biaya tetap, kalian langsung nangkapnya itu ke arah mana pembahasannya? Bisa diulang, Bu? Biaya tetap. Nah, gini. Ini dari awal ya. Artinya kita jangan lanjut kalau kita belum lulus yang oke. Nah, sekarang kita mulai dari awal dulu. Waktu awal kita ketemu, kalian bikin tugas, apa pengertian dari akuntansi biaya? Siapa yang bisa bantu jelasin? Ayo, akuntansi biaya merupakan apa? Kalau dikatakan akuntansi itu berarti ngapain di dalamnya? Perhitungan. Mencatat, ya kan? Mencatat, menghitung, menghitung dan menyajikan, ya kan? Apa yang dicatat dan dihitung, apa yang disajikan? Lebih secara khusus, menyajikan informasi yang berhubungan dengan biaya. Sampai sini bisa? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Bisa, Bu. Berarti di perkuliahan kita ini, objek apa yang akan kita bahas? Apa objeknya, Dek? Yang akan kita bahas? Ya, tadi, Mides? Biaya. Objek biaya. Iya, biaya. Objeknya biaya.
Artinya yang membedakan mata kuliah kita ini dengan mata kuliah yang kalian pelajarin sebelumnya itu adalah kalau dari mata kuliah yang sebelumnya itu sebelum ke akuntansi biaya kalian belajar akuntansi apa ya? Pengantar akuntansi Pengantar dulu. ya. Pengantar akuntansi. Nah, waktu di pengantar akuntansi yang suaraku jelas ya? Tadi kurang jelas, Bu. Putus-putus. Halo? Tadi putus-putus, Bu. Putus-putus. Nah, ketika di pengantar akuntansi, kita belajar pengertian dari akuntansi secara umum, ya kan, memberikan informasi mengenai aktivitas dan posisi keuangan perusahaan periode tertentu gitu ya. Nah, ketika kita masuk di akuntansi biaya, ini adalah satu materi yang secara khusus membahas tentang bagaimana cara mencatat, menyajikan, dan menganalisa biaya sehingga kita bisa melakukan biaya, kita bisa mengevaluasi informasi biaya disajikan pada lapis materinya seperti itu. Sampai sini bisa? Putus-putus, Halo? Ibu. Putus-putus, Bu. Hah? Putus-putus, Bu. Suara Ibu putus-putus. Suara Ibu putus-putus. Halo? Ibu ngelek. Putus ya? Oh, sebentar. Ibunya udah masuk belum? Ibunya ada. Gini gimana? Kedengaran nggak? Iya, Bu, jelas. Kedengaran. Kedengeran. Emang harus pakai kuota sendiri ya. Tadi aku pakai wifi kantor. Berarti nggak boleh pakai yang gratisan ngajarin kalian. Tidak direstui, Bu. Oke, lanjut ya. Oke, kita ulang lagi, diulang ya. Pokoknya sampai klik. Jadi, kita kan belajar akuntansi biaya, ya. Akuntansi biaya itu sistem informasi akuntansi yang bertujuan menyediakan informasi tentang organisasi kepada manajemen. Ya, kalau dikatakan manajemen itu bagian-bagian dari eksternal atau internal perusahaan? Internal, Bu. Internal. Oke. Bagus ya, berarti kita sudah klik ya. Oke. Contohnya, misalnya pimpinan perusahaan kan pasti ingin mengetahui dong. Misalnya kita katakanlah perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang kan kalian lebih gampang membayangkannya ya. Jadi kalau kita ngomongin perusahaan dagang, ya. Nah, di perusahaan dagang ini kan tentu ada barang yang akan kita jual, oke? Iya. Nah, apa sih fungsi dari akuntansi biaya? Nah, fungsi dari akuntansi biaya ini akan memberikan informasi harga biaya yang berhubungan dengan barang yang kita jual. Contoh kan misalnya saya jual handphone gitu ya. Handphone ini saya jual dengan kisaran ada harga jualnya ya. Nah, tentu kita harus kasih tahu sama pimpinan biayanya ini berapa sih gitu kan? Apa sih yang menjadi unsur
yang merupakan unsur biaya untuk memperoleh handphone saya ini, gitu. Jadi melalui akuntansi biaya kita bisa hitung itu. Melalui akuntansi biaya kita bisa memberikan informasi kepada pimpinan perusahaan atas barang yang kita jual itu bagaimanakah komponen perhitungan harga pokoknya. Sampai di sini bisa? Bisa, Ya? Bu. Bisa, Bu. Jadi, yang akan kita bahas dari awal sampai dengan nanti akhir ketika kalian akan meninggalkan kelas ini, yaitu hanya berpautan dengan biaya, dan biaya. Gitu, oke? Sampai sini kita sudah sepakat ya, kita membahas biaya, oke? Nah, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Biaya itu ada pengelompokannya, oke? Biaya itu ada pengelompokannya atau klasifikasi biaya. Yang pertama, berdasarkan objek biaya, ya. Berdasarkan objek biaya itu bisa disebut dengan biaya produk, biaya proyek, biaya departemen, biaya jasa, biaya pelanggan, atau biaya aktivitas. Itu pokoknya komponen yang berhubungan dengan kalau kita bilang klasifikasi biaya berdasarkan objek. Tapi yang akan kita bahas di kesempatan ini hanya biaya yang berhubungan dengan produk dan sehubungan dengan jasa. Ya, kalau untuk proyek enggak ya. Nanti proyek mungkin kalian akan mempelajari. Iya ada suaranya Bu, putus-putus. Ada masuk telepon. Sebentar ya. Ketika kalian akan belajar akuntansi kontrak konstruksi. Itu yang nanti masuk ke biaya proyek. Tapi kalau yang sekarang kita bahas yang general aja. Sebentar ya. Bentar, banyak banget dari telepon masuk. Bentar ya, Dek. Oke. Sampai sini bisa? Nah, kita ambil tadi yang topik yang pertama adalah klasifikasi biaya itu berdasarkan objek biaya. Ingat ya, ingat. Klasifikasi berdasarkan objek biaya salah satunya adalah Regina ngantuk ya. Jangan ngantuk lah Regina. Ini masih jam 12. Begadang kau, Dek. Begadang dia. Nonton Korea. Drakor, Bu. Iya, drakor. Ya, sebentar. Kasih tahu apa drakor yang lagi kau tonton ya nanti di akhir kuliah kita ya. Oke, kita fokus dulu ya. Berdasarkan objek biaya, itu salah satunya adalah produk. Sebentar dulu, ada temanku lagi doa. Kita keluar dulu sebentar. Oke. Ini dengeran nggak? Nah, kalau saya berdasarkan produk, ini kalian harus jawab ya. Itu ada yang berhubungan dengan elemen biaya produksi. Ayo sebutkan. 3 elemen biaya produksi. Yang pertama biaya utama. Yang kedua biaya produksi. Elemen biaya produksi. Oh, bahan baku, upah tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Iya, oke. Nah, di mana tadi elemen dari biaya apa namanya? Tadi kan ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead, iya kan? Nah, coba kalau misalnya kita bisa kalian kasih tahu contoh dari elemen-elemen itu ketika kita melakukan produksi. Kita katakan kita mau memproduksi donat. Sebutkan elemen biaya produksinya. Bahan bakunya ada tepung, Bu, telur. Gula.
gula, Ya. Air. Ya, itu bahan baku. Terus itu bahan baku langsung ya. Oke, yang menjadi tenaga kerja langsungnya apa? pada Kopinya, Bu. pekerja, Bu. Bakery-nya, Bu. Ya, Pekerjanya. Para pekerja. Kerja. Artinya orang yang Pekerjanya. langsung melakukan eksekusi terhadap Iya. aktivitas pembuatan donat, iya kan? Iya. Nah, kalau untuk overhead langsungnya, overhead, Kayak ini Bu, kayak meses kan, jadi kan kita kan nggak selalu pakai coklat, pakai ada meses gitu kan, cuma untuk di luar-luarnya saja. iya betul, betul. Iya. Kira-kira sampai sini sudah mengerti ya? Paham? Mengerti, Bu. Paham. Oke. Bu, ulang, Bu. Tadi yang overhead, Bu. Ya, kenapa nih? Yang overhead, Bu, tadi. Tadi Yang overhead itu adalah kan Gitu, kan? yang tidak termasuk bahan baku langsung, bisa kayak overhead itu bisa kayak penghias donat tadi, kayak seres, kayak coklat gitu. ya, Kayak atau bisa juga kayak penolong itu pasir. juga bisa dikategorikan juga kayak biaya listrik gitu. Biaya apa namanya kayak biaya pokoknya yang tidak berhubungan langsung dengan produk itu. Makanya kan ada yang disebut nanti dengan overhead overhead langsung dan overhead tidak langsung seperti itu ya. Tapi aku sih happy karena di 3 unsur biaya produksi itu kalian sudah nyambung di situ, ya kan? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, kemudian kita jadi ada yang kita juga mengenal yang disebut dengan biaya utama dan biaya satu lagi biaya apa? Biaya utama dan Konversi. biaya konversi. Ayo, Mides, coba jelaskan perbedaan dari kedua biaya itu. Kalau saya perhitungannya ya Bu ya. Kalau perhitungannya itu, kalau biaya utama itu ada biaya bahan baku langsung sama biaya tenaga kerja langsung itu dijumlahkan. Kalau biaya konversi itu biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik. Oke, ya, betul ya. Oke, sekarang untuk materi kita perhitungan biaya berdasarkan objek produk. Oke, sampai sini bisa? Jadi kita petakan dulu materi kita. Materi kita yaitu kita akan membahas tentang produk dulu. Jadi ada hubungannya dengan siklus akuntansi. Ya, jadi yang kita bahas sekarang kita coba bahas tentang biaya yang berhubungan dengan produk. Tadi kan kita sudah ambil contohnya kan contoh sederhananya adalah kayak produksi donat tadi ya. Ya. Nah, proses produksi bagaimana mengubah tepung menjadi donat itu kan ada di sini bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kira-kira kita pakai donat aja supaya kita ada gambaran ya. Oke. Nah, siklusnya itu kalau dulu kan ada disebut dengan siklus akuntansi. Jadi di sini juga ada siklus. Ayo, kan kemarin sudah ada pertemuan dengan Pak Suwanto. Kira-kira untuk siklus di dalam produksi itu seperti apa? Tapi kalian sudah paham kan kira-kira apa yang kita bahas? Halo? Siklus. Siklus. Jadi kalau kita sudah kita sudah mengerti artinya ya kayak biaya produksi itu akan klasifikasi biaya berdasarkan produk ya. Di dalam berdasarkan objek produk itu di situ ada aktivitas perhitungan biaya produksi ya. Di dalam itu ada perhitungan biaya produksi. Itulah tadi ada 3 unsur elemen perhitungannya. Tenaga kerja langsung, bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead ya. Itu nanti
menghasilkan apa? Ayo. Donat itu disebut ketika kalian mencampur tepung, kemudian kalian campur gula, dicampur telur, dicampur butter, dicampur pengembang, kemudian ada tenaga kerja langsung yang mengadonin itu adonan, kemudian nanti kita ada bahan penolong lainnya sehingga dia nanti akan menghasilkan Biaya produksi. donat. Donat itu adalah tujuan dari produksi. Donat itu disebut apa? Biaya produksi kalau- tadi kan. Kan, kalau Donat biaya itu produksi Siklus adalah produksi bukan, Bu? gini, contoh ya. Tepung tadi kita sebut bahan baku. Orang yang mengadonin disebut tenaga kerja. Kayak bahan-bahan penolongnya disebut overhead, ya kan? Ini diadon. Waktu kita mau nunggu dia mengembang, itu berarti disebutkan prosesnya kan masih dalam proses, ya kan? Ketika dia Iya, Bu. dan masih dalam proses ini berubah menjadi donat, donat ini disebut apa? Bahan jadi. Barang jadi. Bahan jadi. Terus untuk kalian semua. Itu. Nah, ngerti nggak? Barang jadi. Ngerti, Bu. Saya ulangi ini ya. Yang disebut dengan siklus akuntansi biaya, ya kan? Siklus dari akuntansi biaya itu adalah arusnya gitu, Dek. Siklusnya dari mulai bahan baku, tenaga kerja, kemudian dia masuk ke proses produksi, lalu dari proses produksi itu menjadi barang jadi. Jadi itu adalah kayak apa namanya siklus dari aktivitas dari Akuntansi. pembiayaan, ya kan? Jadi kalau kita bilang siklus akuntansi dari biaya, akuntansi biaya, oke, sekarang kita bedah satu persatu. Sekarang kita ambil akuntansi bahan baku, ya. Kita berbicara tentang bahan baku, sampai di sini nyambung nggak? Sampai di sini nyambung ya? Oke, saya ulangin lagi ya biar sampai nyambung ya. Ya, Bu. Pokoknya kalian bisa membahas ini tanpa melihat buku atau tanpa melihat catatan. Pokoknya itu harus betul-betul melekat ya. Siap, Bu. Jadi kita bicarakan tentang donat, ya kan? Donat itu ada siklusnya, ya. Itu disebut dengan siklus akuntansi donat, ya kan? Atau siklus akuntansi biaya donat, ya. Kalau dikatakan akuntansi, berarti di sana ada yang disebut dengan apa? Aktivitas keuangan. Sampai di sini bisa? Bisa, Bu. Nah, seperti apa aktivitas keuangan itu? Ya, aktivitas keuangan tentu akan berhubungan dengan pengadaan. Pengadaan. Oke. Ketika Mides mau membuat donat, tentu Mides butuh apa, Dek? Bahan baku seperti tepung, gula, telur, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, semua bahan baku itu kalian peroleh dari mana? Beli. Dari uang kas. Pembelian. Pembelian. Dari Iya. pembelian. Jadi kalau dikatakan kalau ada pertanyaan diperoleh dari mana? Berarti itu membicarakan aktivitas. Kalian harus langsung ngeling aktivitas apa yang bisa mengadakan bahan baku? Aktivitas Pembelian. Oke. Nih, sampai sini kita sudah di jalan yang sama ya, udah sepakat ya. Aktivitas yang bisa mengadakan bahan baku adalah aktivitas pembelian. Oke, sekarang kita coba mikir. Ketika kita akan membeli, kita harus butuh apa? Uang. Biaya. Uang. Aset. Kepeng. Uang. Ya kan aset. Kepeng. Aset. Cuan. Kepeng. Uang. Jadi kalau kita berbicara, kalian harus langsung bayangkan neraca. Langsung lihat yang paling liquid. Yang paling liquid itu apa? Kas dan setara kas. Nah, kalau kita mau beli, kita butuh ini kan hepeng.
kita butuh Butuh uang. hepeng, Bu. Kita butuh uang. Nah, tapi kalau kita nggak punya uang, kita ngapain? Utang Nyolong. dari bank. Ngutang, Bu. Utang dari bank. Oke. Nyolong. Artinya, coba kalau kita Pinjaman. bicara Pinjaman. tentang kalau kita bicara tentang akuntansi bahan baku, berarti itu berhubungan sebutkan. Kas. Kas, utang, Pembelian. 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 Ya. Utang. No, tidak ada akun utang, Kak. pembelian. Oh iya, kas sama utang. Utang. Kas, utang, dan Sama utang. persediaan bahan baku. Bahan baku. Inventory. Ya, atau persediaan bahan baku, inventory bahan baku. Ya, Iya. oke. Sampai sini coba kalian bikin catatan. Kita bicara akuntansi bahan baku, berarti kita akan berhubungan dengan akun yang disebut dengan persediaan bahan baku, kemudian ada yang disebut dengan akun kas bank, atau akun hutang. Pokoknya ingat tiga akun itu. Kalau kita bicara tentang akuntansi bahan baku, kalian harus ingat itu, ya kan? Kan bisa persediaan bahan itu kan bisa persediaan bahan baku langsung, persediaan bahan baku, pokoknya inventory gitu ya. Oke. Coba, ketika saya membeli bahan baku seperti tepung, gula, dan lain sebagainya, saya misalnya membeli bahan baku pembuatan donat, saya membeli dengan total biaya 100.000, di mana saya mempunyai di mana 50%-nya saya bayar tunai dan 50%-nya saya bayar secara termin 5 hari. Coba kalian catat akuntansi bahan bakunya dengan menggunakan jurnalnya. Berarti jurnalnya apa? Persediaan bahan baku pada utang. Pada kas dan utang. Ya, sebutkan nominalnya. Persediaan bahan baku 100.000 ya, Bu? 100.000. Ya, Ya, 100.000. Terus Kas 50. 50.000 di kredit. Oke. Terus Kredit? utangnya Persediaan bahan 10.000 di kredit. utangnya di kredit. Iya, betul. Berarti kalian bayangkan neraca ya. Ketika ada aktivitas keuangan, ya, kita ada neraca itu disebut juga dengan posisi keuangan. Ketika ada aktivitas keuangan pengadaan bahan baku senilai Rp100.000, itu mengakibatkan posisi aset bertambah sebesar 100.000. Di saat yang bersamaan, posisi aset berkurang sebesar 50.000. Dan di posisi pasifa atau kewajiban, kita mempunyai naik. Dia naik sebesar 50.000. Neraca kita balance atau tidak? Balance ya. Oke, Balance, neraca kita. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang dokumen sumbernya. Pembelian, itu dokumen sumbernya itu adalah faktur pembelian. Kalau kita katakan faktur pembelian, itu berarti sales invoice dari supplier kita. Sampai sini bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kalau bisa saya tanya. Faktur pembelian, sumber dokumennya dari luar atau dalam? Pembelian dari luar. Iya, bagus. Nanti kalau kalian belajar sistem informasi akuntansi, kalian nilainya pasti bagus-bagus ya. Nah, jadi Amin. Haleluya. jadi kita terima faktur penjualan. Kita terima invoice dari orang, ya kan? Kita terima dari orang invoice itu kita asumsi menjadi faktur pembelian. Jadi faktur pembelian ini bukan dokumen kita, faktur pembelian bukan kita yang membeli. Tetapi sumbernya itu adalah sales invoice atau faktur penjualan dari orang lain, seperti itu, ya kan? Nah, kemudian bisa nggak ketika kita membeli itu ternyata ada barang yang cacat? Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa. Nah, ketika kita
ketika kita membeli ternyata ada tepung yang kualitasnya tidak sesuai dengan standar kita, apa yang perlu kita lakukan? Pengembalian Pengembalian. Retur Bu, retur. barang. Kita Pengembalian. lakukan Retur, Bu. retur, kita Retur lakukan penjualan. retur Pembelian kepada ya. supplier kita. Oke, ketika kita melakukan retur, kita menggunakan metode perpetual ini ya. Nah, kira-kira ayat jurnalnya apa ketika kita melakukan retur? Contoh, dari contoh yang tadi saya buat, kita katakan retur sebesar 20.000. Berarti jurnalnya? Itu ya. Kas pada retur penjualan ya. No, kan kita ada hutang. Oh iya. Nah, coba, ayo. Ini biar nanti kalian bisa langsung ini loh. Kalau kalian betul-betul nih ya, nanti kalian bisa magang atau apa gitu, bisa kuliah sambil kerja. Return. Berarti kita melakukan retur pembelian. Ayat jurnal retur pembelian apa? Itu utang di debit bukan sih? Iya betul, jangan ragu lah. Akan resiko pada Dengar. Utang di debit sebesar sebesar 25 berapa tadi? 20.000. 50. orang aku ngemil 20 doang. 20 coy. Jadi utang 20.000 di debit. Habis itu retur Nah, kalau Ada kita retur. menggunakan metode perpetual, kita tidak menggunakan akun retur pembelian ya teman-teman. Langsung memposting ke dalam akun persediaan. Berarti ketika kita meretur, hutang kita berkurang, ya bahan baku yang kita beli berkurang. Ketika bahan baku berkurang, akan postingnya seperti apa? bahan baku Berarti utang di debit, Ya. persediaan bahan baku di kredit. Barang baku. Oke, mantap. Nah, gampang kan? Ya, Bu. Pintar kalian semua loh. Padahal kita belajar jarak jauh loh. Berarti kalian itu pintar hayal semua. Oke. Termengkhayal. Jadi paham teman-teman, paham ya, karena nanti ketika kita akan masuk ke praktikum, aku akan kasih kalian satu case, di mana case itu kalian harus memposting sampai ke besar. Jadi ini harus kita sepakat dulu, oke? Siap ya? Tidak. Bu. Tidak. Iya, nanti aku kasih satu file, dan file itu kalian harus isi. Sampai nanti hasil akhirnya berbentuk laporan keuangan. Maka dari itu, saya kan kasih step by step-nya dulu kan, iya Kak? Iya. Soalnya ini ya, seharusnya kita ini praktikum dengan menggunakan satu software akuntansi, cuman kan kita jarak jauh, iya kan? Ini aja tadi kita ngomong aja terpatah-patah. Kalau kita ngomongin bahan baku, kalian sudah ada gambarannya ya. Berarti kalau kita ngomongin yang pertama tadi adalah pembeliannya, kemudian ada kondisi ketika dia katakan diretur, oke. Ketika kita membicarakan tentang pengadaan bahan baku itu, berarti ada dong aktivitas penggunaannya dalam proses produksi. Nah, katakan dari 100.000, ketika aku retur 20, berarti sisanya tadi berapa? 80. 80.000. Oke, dari 80 bahan baku itu, kita akan menggunakan itu untuk memenuhi pesanan donat kita. Saya cukup menggunakannya sebanyak 50.000. Berarti pada saat dia akan digunakan dalam aktivitas produksi, jurnalnya apa? Berarti kita butuh satu akun baru nih untuk mencatat perubahan status si bahan baku itu, untuk mencatat perubahan status tepung, gula, telur itu menjadi adonan. Itu disebut dengan akun apa? Bahan proses. Bagus, itu tadi siapa yang ngomong? Series B. Ya, sekarang dalam proses. Ya, kita nyambung banget ya hari ini ya. Ya kan? Nah, Lagi jadi ada kopi. ketika tepung gula, telur itu kita pakai, otomatis yang tadinya dia
statusnya adalah bahan baku, dia akan berubah status menjadi Barang Bahan proses. dalam proses. ya barang dalam proses. Oke. Jadi tadi barang dalam prosesnya menjadi 50 ribu ya. Berarti jurnalnya seperti apa? Berarti barang dalam proses di debit Oke. besar 50.000. Oke. Kredit. Terus apa lagi? Inventory di kredit. Kreditnya apa? Inventory. Ya, bahan baku di kredit 50.000. Pertanyaannya, setelah kita menggunakan beberapa bahan baku itu dalam proses produksi, pertanyaan saya, berapa sekarang sisa bahan baku yang kita miliki? 30.000. Bagus, berarti kita nyambung dari awal sampai akhir. Oke ya, sampai sini bisa? Oke, berarti nanti, aduh ini putus-putus ya? Kenapa aku putus-putus ya? Oke, sampai aku masih kelihatan kan? Masih, Bu. Oke, sampai sini bisa ya? Oke, nanti setelah kita akhiri meetingnya, kan kita meeting gak usah lama-lama supaya kuotanya nggak habis. Karena masih ada kalian, ya kan masih banyak kelas kalian. Jadi pembahasan kita hari ini itu berhubungan dengan bahan baku dulu. Jadi nanti saya akan kirimkan tugas, tapi mungkin saya konsep tugasnya besok ya. Jadi dalam minggu ini kita ada tugas, kalian stay tune terus di grupnya. Nanti aku informasikan juga sama Trimides. Trimides nanti ingatin aku ya, Dek. Iya. Jadi nanti soalnya aku kirim nyusul sama materinya. Nanti kalian kerjakan dengan baik, dikirimkan lagi ke mail.praktikum@gmail.com itu ya. Supaya nanti kan ada tambahan 10 untuk nilai tugas, itu lumayan loh. Ya kan? Oke, siap. Siapa yang rajin dapat 10 nanti nilainya. Kalau aku nggak pelit-pelit kan, supaya lulus kalian semua. Siap, siap. Saya Lulus Bu. kan, ya kan? Bu, aku padamu, Bu. Aku bingung. Yang Sabtu aku sama sekali nggak bisa pegang loh, aneh loh. Padahal itu ada 3 kelas loh. Yang sesuai dengan schedule hanya kalian doang. Emang kalian penuh berkat sih. Mereka Itu punya sebenarnya kerja di aja. hari Selasa loh, Bu. Hari Sabtu Itu sebenarnya di hari Selasa. Iya, sebenarnya kan kalian di hari Selasa kan. Cuman kalau kelas yang di Sabtu itu gimana lah ya? Aku bilang ya, kurang ngejar. Kalau kalian kan ngejar macam debt collector, apalagi Trimides. Iya. Ya, Bu. Trimides the best, Bu. Soalnya banyak yang nanya, kok ibu nggak pernah ngajar gitu loh, kasihan gitu. Iya, tapi gitulah kondisinya. Apa namanya? Kami lagi diperiksa pajak. Iya. Jadi nggak mungkin ku tolak kelas kan? Bener nggak? Iya, Bu. Iya. Tapi terima kasih untuk kerja sama kalian ya. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama sukses di belajar online kita ini. Amin. Haleluya. Ya ini makanya aku pengen bilang sih sama kelas yang Sabtu itu, kira-kira mereka bisa berpindah nggak di di jam menjelang istirahat di hari biasa gitu. Kayak kalian ini. Pasti mereka bisa lah, Bu. Apalagi hari Jumat. Bisa Biasa ya? penting juga. Siapa tahu kan ada mereka kelasnya jam segitu. Atau enggak gini, Bu. Oh, iya sih, takutnya ada kelas juga di jam. Disuruh diskusi aja, Minta Bu. sama Atau enggak gini, Bu. minta sama Ada fakultas itu membuat membuat kelasku itu pokoknya di pukul 8 di setiap hari nggak apa-apa gitu, di pukul 8 pagi. Karena kan kalau di Haleluya, pagi banget. 8 pagi kan 100 menitnya itu kan masih di antara berkisaran dari pukul 9 lewat sebetulnya kan. Masih segar-segar. Iya. Jadi masih ibarat kata kalaupun aku telat masuk kantor atau misalnya kayak gini aku izin
sebentar untuk meeting masih bisa. Nah, kalau di hari Sabtu itu yang kelas H mungkin masih bisa ya karena kan dia di pukul 12. Cuman kemarin tidak bisa bergerak karena aku meeting dari pagi sampai selesai. Karena kebetulan ada permintaan data dari audit, dia minta moving stock. Moving stock itu kita harus kasih pergerakan barang kan. Dan itu ada waktunya diberikan gitu. Jadi aku sakit kepala gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang jalan di kelas K itu tolong diinformasikan supaya sekiranya mereka bisa koordinasikan. Misalnya gini, misalnya satu tim hanya bisa misalnya di hari apa gitu, bisa dibagi-bagi sih. Gitu ya. Mereka nggak tentuin aja di satu hari jadi satu kelas besar gitu, Bu. Kalau di kelas kalian kan ada Fides gitu, nggak usah disuruh juga ngejar-ngejar aku melulu. Dan dia nggak satu komunikasi ke kalian kan? Iya nggak ada. Tapi coba aku lihat lagi deh di kelas itu kan kasihan juga nanti mau UTS mereka sama sekali nggak ada materi kan. Sedangkan nanti orang ini, Bu, itu lihat ini kelas A kayaknya nggak pernah absen. Iya. Kita kan nggak ada yang itu kan kita nggak lah kan kita ada penggantinya kemarin absensinya kan nggak ada yang bolong. Iya nggak ada yang bolong. Bolong waktu aku swab aja kan kita absen kan? Iya. Hari Rabu. Ya udah sih deh. Pokoknya tema kita hari ini adalah akuntansi bahan baku. Ya. Nanti di minggu depan kita belajar akuntansi tenaga kerja dan overhead. Baru nanti kita masuk ke perhitungan harga pokok berdasarkan pesanan. Kalian sudah masuk itu ya? sudah Cuman aku belum kita nanti harga pokok berdasarkan pesanan. Kan itu ada dua tuh. Harga pokok berdasarkan pesanan dan kemudian harga pokok proses job order costing dan job process costing. Ya kan? Oh. Kita pelajari pertama nanti yang berdasarkan pesanan dulu. Job order namanya. Itu kalian sudah ada sounding dari Pak Suwanto? Job order costing sih. baru di job order costing, Bu. Sudah paham? Baru di job order. Paham sih, pahamin aja. Paham ada lah, Bu, ada paham. Kalau nggak paham harus dipahami. Pokoknya paham, ya kan? Kan nanti dari praktikum dibantu untuk step by step-nya, gitu kan? Supaya nanti ketika kalian ada di masa depan, kalau orang yang ngerti costing itu posisinya bagus. Iya. Udah. Kalian belajar dengan serius, iya. Apalagi kalau kalian nanti kerja di kantor akuntan publik, kalian paham tentang costing, nanti kalian kerja di, pokoknya gini, aku kasih tips ya. Kalau kalian nanti sudah lulus, lebih bagus cari pengalaman itu di kantor akuntan publik. Karena di kantor akuntan publik kalian punya peluang untuk bisa ketemu company-company besar. Oke, begitu kalian nanti bagus, company itu yang akan melamar kalian menjadi bagian dari perusahaan itu. Nah, ketika kalian dilamar untuk menjadi bagian dari perusahaan itu, tak mungkin jadi staff kan? Iya, Betul nggak? Iya. Nah, memang karena kan pertama-tama kalau kita kerja, kayak kalian nih kan masih anak gadis, masih lajang gitu ya. Nggak usah dulu buru-buru nikah ya. Bagus kalau kerja jadi auditor, kalau belum ada anaknya ya. Jangan. Nanti dulu nih. Astaga, kamu berdosa banget. Aku dulu sekali nikah karena takut aku nggak kebagian perjaka. Astaga. Ya, pokoknya dulu aku bucin, masuk bucin dulu. Bucin. Tapi kan ini juga pelajaran. Kenapa jadi risbe? Terkadang kalau orang sudah jatuh cinta, itu terkadang cita-cita Tuh, dengari Jevani.
Jadi putus-putus Bu. Putus-putus Bu, jadi Ya. nggak bisa dengerin. Bu. Putus-putus. Oke. Jadi kalian ada di Bu. Aman. Kalau usia masih muda, kalian pokoknya bikin target 4 tahun selesai. Oke. Ketika 4 tahun selesai, mulai kalian cari tuh kantor akuntan publik. Bagaimana untuk dapat masuk ke kantor akuntan publik? Perbaiki bahasa Inggris. Karena ketika kalian akan masuk ke sana, kalian akan disuruh mengarang dalam bentuk bahasa Inggris. Astaga. Oke. Pokoknya jangan langsung astaga, ya. Nanti deh aku kasih tahu anakku di rumah itu belajar bahasa Inggris otodidak, bahkan belajar bahasa Korea otodidak, ya. Wadaw. Itu Swadika. Rizbinda. itu kayak web yang didatangin ya. Jadi kalau misalnya aku pulang kerja itu anakku pasti di depan komputer itu lagi kayak mengajar apa namanya kayak bahasa Cina ke Indonesia, bahasa Korea ke Indonesia, bahasa Inggris ke Indonesia. Itu dia lakukan gitu. Jadi kalian juga bisa menggunakan itu. Artinya gini, ketika kita mengalami pandemi seperti ini, kalian jangan jadi apa ya? Kaum rebahan. Iya, betul. Jadi kaum tapi gunakan kesempatan untuk menambah skill. Oke, seperti tadi yang aku bilang, kita kan seorang accounting, kita tentu punya cita-cita memang artinya gini, nggak mungkin, memang ada ya, lebih kurangnya mayoritas orang yang belajar masuk jurusan accounting, tentu dia pengen punya usaha sendiri, dan atau jadi pekerjaan yang memang berhubungan dengan accounting kan, tidak mungkin Iya, Bu. kita ngambil dari kecuali yang memang sudah nasib ya. Kan ada nasib Tuhan, kita berencana Tuhan menentukan lain. Artinya Iya. ketika kita ngambil kuliah jurusan akuntansi, tiba-tiba nanti di masa depan kita jadi koki, ya kan? Tapi paling tidak pun ilmu akuntansi itu udah bisa dipakai untuk menentukan Mengatur perhitungan bahan ekonominya. baku. Menentukan perhitungan bahan baku dan lain, ya kan? Rizbe, aku padamu Rizbe. Artinya tentunya kan masuk ke situ ya. Bagaimana untuk bersaing nih? Aku kasih tahu kalian, bagaimana caranya untuk bersaing di masa depan? Buatkan skillmu. Bagaimana supaya skill akuntansi itu bisa terasa dengan baik? Target kerja di kantor akuntan minimal 2 tahun. Nggak apa-apa, jadi junior dulu, nggak masalah itu. Nah, pelajaran yang aku sampaikan ini akan sangat membantu sekali ketika kalian akan melakukan audit kepada perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing. Iya, siap, Bu. Belajar jangan rebah-rebah ya, jangan nguap-nguap. Kalau biasanya kalau kita ketemu di kelas tuh yang nguap tuh saya panggil ke depan tuh. Cuma di sini kan nggak bisa dipanggil, nggak semua ini lihat kan Zevan, Timides, Marta, Meisela, Jessica, Lestari, Leli, hanya orang doang yang kelihatan. Rizbe tadi ada suaranya. Rizbe, Bu, tadi ada suaranya, Bu. Cuman mukanya nggak nampak, Bu. Rizbe, Dia baru nampak, Bu. mukanya Rizbe, kok nggak ditutup-tutupin. nampak? Tahu nih mandi, Bu. Nggak masalah. Kan ada kamera filter. Ya kan kalau misalnya belum mandi, misalnya nih kalian jangan sampai videonya ditutup. Misalnya belum mandi, ya sudah pakai aja masker kan nggak kelihatan killernya, iya kan? Kacamata. Untuk terakhir kita hari ini alis lagi, karena tadi buru-buru. Jadi hari ini fotonya saya tanya. Siapa juru foto? Zevani. Nggak, Apa Bu. laptopnya? Yang nggak bisa pakai laptop, Bu. Ini sudah Enggak. tuh. Adam. Terus bagaimana memoto semuanya? Dia udah SS diri sendiri aja, Bu. Ikut meet Trimides. Sendiri. Aku kasih tugas nih. Rizbe aja, Bu, yang SS, Bu. Siapa yang ikut kan ada absen di Zoom lagi, ada absen di komen.
Tapi orang yang videonya gini nampak mukanya ini juga ada nilainya. Nah, jadi ini siapa aja nih? Aku soalnya hanya bisa lihat soalnya Bu, saya kelihatan nggak? Langsung deh. nah, kalau langsung deh Karno ada Aron dari tadi diam aja si Aron. Ada teleponin aku dulu tuh udah kayak kolektor. Ya sudah, jadi foto kita nih, kita udah mau udahan. Rizbe, pakai laptop Rizbe kan? aja yang foto. Rizbe, lu dari laptop kan? Ayo coba kasih apa ya? PRTSC. Ayo kasih bilang. Kiri aja. Udah belum? Ih, gak bisa bu laptop Ya, bergaya gitu, Aku biasa banget kalau itu udah kayak semua. PRTSC. Nanti lu ke WhatsApp, Satria LV. Enggak, masalahnya nggak tahu kenapa kalau di SS nggak ke itunya laptopnya. Diam kamu Rizbe. Ini kan ada handphone, Rizbe foto handphone. Iya. Ini ada handphone, nanti Rizbe foto dari HP. Foto dari Oke, mulai. Siap. 1, 2, 3. Nah, udah. Rizbe kamu berdosa banget Sayang kalau Rizbe, gitu. aku padamu Rizbe. Saya Sarang beo Rizbe. Ya. Rizbe. Sarang beo, sarang burung beo. Sama Dika Rizbe. Udah, pokoknya komitmen ya, kita harus lebih kreatif. Tidak boleh jadi kaum rebahan. Jangan merebahkan diri. Ya, oke? Oke, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Iya, dah. Ya, dadah Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.